Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi, tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga. Pertama, saya rasa kita fokus dulu ya di urusan dalam negeri, fokus kita adalah ekonomi, kita ingin memastikan pertumbuhan bisa dijaga, kemudian daya beli masyarakat juga bisa terjaga, lapangan pekerjaan bisa terbuka dengan baik, kemiskinan bisa diturunkan, ketimpangan bisa ditekan. Fokus Demokrat di sana, dan itu juga mengapa saya kawinkan dengan spirit atau paradigma pembangunan infrastruktur yang langsung berdampak. Jadi tidak terlalu lama menunggu dampak dari setiap pembangunan infrastruktur. Mengapa jalan daerah harus dibangun dengan baik, irigasi harus juga diperkuat dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan isu politik, saya rasa biasa ya, dinamis, dan saya rasa wajar-wajar saja kalau politik kadang menghangat. Tetapi mari kita sama-sama menyadari, ini masih tahun 2026, menuju 2029 juga masih agak lama. Jadi saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan, tapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan. Demokrat juga tentu punya kepentingan, punya tujuan, dan kami juga pernah di oposisi, kami pernah menjadi the ruling party, sehingga bisa dikatakan Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record. Kami syukuri semua itu, tentu masing-masing dengan konsekuensi, dengan tantangan yang berbeda-beda. Bagaimana menjadi the ruling party, jaga betul pemerintahan yang sukses, agar ia bisa mendeliver semua janji selama kampanye misalnya, kemudian juga program-program yang memang menjadi prioritas bagi rakyat, dan lain-lain. Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi, tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya, dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Jadi saya melihat demokrasi kita akan tumbuh dan sehat, termasuk semakin matang, jika ya hadirlah spirit seperti itu. Checks and balances ini juga diniscayakan dalam sebuah demokrasi. Apapun pilihan politiknya ataupun pilihan rezim kepemiluannya. Dengan demikian, saya nitip pesan juga tentunya di sini ada Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI dan teman-teman yang saat ini ada di Parlemen. Mari jaga terus spirit yang positif. Demokrat hari ini bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tentu kami ingin terus mengawal, memastikan agar program-program dan kebijakan-kebijakan itu benar-benar untuk rakyat. Ekonomi tumbuh tapi berkeadilan, dan agenda-agenda besar lainnya. Misalnya kita menghadapi permasalahan-permasalahan tidak hanya ekonomi, tapi juga isu lingkungan dan lain sebagainya. Nah, selebihnya Demokrat juga punya semangat untuk terus memberikan masukan-masukan yang terbaik, dan itu berasal dari masyarakat, dan mudah-mudahan ini juga yang bisa terus kita kawal dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Oke, terima kasih. Informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi.